Dewan Pimpinan Pusat pada kesempatan ini yang idealnya layak dan sangat pantas untuk memberikan gambaran kepada kita sekalian, khususnya peserta musyawarah kerja ini, tentang langkah strategis dan taktis bagaimana menghadapi pemilu 2024. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi pileg dan pilkada agar target, visi dan misi dari Dewan Pimpinan Wilayah bisa terlaksana dengan baik apabila taktik dan strategis yang kita akan dapatkan gambaran dari DPP ini bisa kita dengar, bisa kita amalkan, dan bisa kita laksanakan. Untuk itu, dengan rasa hormat dari kami steering meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk memberikan pencerahan, gambaran, langkah dan strategis, bahkan lebih taktis untuk kita dengarkan bersama. Pada kesempatan ini kami atas nama peserta memohon kepada Ibu untuk menyampaikan. Jadi yang pertama yang saya katakan bahwa memang partai kita tidak dalam kondisi yang seperti dulu. Untuk DPR RI sekarang kita hanya memperoleh sebanyak 19 kursi. Pada periode kemarin kita mendapat 39 kursi. Dan ini juga sepertinya agak linear ya ke sini. Di sini saya dengar tadi provinsi kita ada 2 anggota DPR provinsi, kemudian ada 16 anggota DPR kabupaten kota. Tapi kalau kita melihat pergerakan yang dilakukan oleh ASR, ketua wilayah kita, saya kok punya keyakinan ini akan terjadi sesuatu yang berbeda ke pemilu 2024. Kenapa ini dilihat demikian? Karena kalau saya lihat bahwa gerakan ini sangat terkoordinir baik, dan ini akan menjadi lebih baik lagi kalau seandainya kita dalam musyawarah kerja ini memberikan beberapa catatan tentang ikhtiar-ikhtiar kita ke depan. Apa itu? Pertama adalah kita harus melihat posisi suara kita yang kemarin. Kalau tadi disebut 2 di provinsi, kemudian kalau kita ingin mendorong ketua wilayah kita menjadi calon gubernur, tidak ada pilihan. Kita harus meningkatkan angka perolehan kursi dan suara agar beliau terhormat. Kita majukan menjadi calon gubernur. Kalau kita ingin berkoalisi juga, kalau nggak salah di sini kita perlu 11 kursi ya? 9. Kalau kita mencari umpamanya sekarang 2, kalau saya dengar 7 sudah aman, 9 insya Allah. Kalau kita 7 saja, kemudian koalisi kita yang kedua itu akan membawa 2 kursi paling tidak, ini artinya bahwa Pak ASR itu memang sudah terhormat tempatnya karena ada 7 kursi. Apalagi kalau kita bisa membawa 9 kursi. Pertanyaannya adalah dari mana angka itu kita peroleh? Jadi kita punya PO, namanya PO tentang pencalekan. Di sana mengharuskan pertama kita harus mencari dulu sebanyak-banyaknya suara di pileg. Kalau saya inginnya adalah target yang harus ditetapkan oleh teman-teman pada tingkat wilayah itu adalah pimpinan dewan. Harus targetnya pimpinan dewan. Kemudian bagaimana kabupaten kota? Sama. Targetnya harus menjadi pimpinan dewan di kabupaten kota masing-masing. Pertanyaannya mungkin nggak mungkin? Kenapa mungkin? Karena kalau saya lihat gerakan yang dilakukan sekarang sangat sistematis. Belum ada wilayah yang memberikan sepeda motor sebanyak 100. Dan hari ini saya mendengarkan ketua wilayah memberikan 100 sepeda motor untuk bergerak di Sulawesi Tenggara. Belum pernah saya mendengar bahwa wilayah bisa memberikan berapa jumlah ambulan tadi? 23 ambulan. Itu nggak sedikit. Bayangkan kalau ambulan ini setiap hari nggak usah bawa pasien, keliling aja. Tinggal dimodalin bensin, dimodalin supir, perintahnya keliling karena di situ pasti ada lambang Partai Persatuan Pembangunan yang selama ini belum pernah
terjadi. Jadi bisa dibayangkan gerakan ini. Kemudian ada lagi 5 kendaraan operasional. Ini harus hati-hati. Ini adalah kendaraan operasional untuk memenangkan partai, bukan memenangkan orang per orang. Karena yang akan mengusung ASR ini adalah partai. Ya, sekali lagi, yang akan mengusung ASR ini adalah partai. Oleh karena itu, di dalam musyawarah kerja ini, setiap DPC harus menargetkan suara. Berapa suara kita? Saya dengar dari Pak Ketua, 1 TPS itu akan diisi oleh 7 orang saksi. Total TPS di Sulawesi Tenggara, mohon dikoreksi, itu ada 8.517. Benar? Benar ya? Kalikan, itu baru dikali saksi. Kalau setiap saksi yang 7 itu diperintahkan membawa, ini tergantung lobby dari teman-teman di setiap DPC nih. Saksi yang akan disiapkan oleh ketua tadi akan diperintahkan membawa berapa mereka yang akan mencoblos Partai Persatuan Pembangunan. Tadi saya hitung, kalau seandainya setiap orang bawa 1 saja, gak usah banyak-banyak nih, badan dia sendiri ditambah 1 orang, itu kita sudah mendapatkan angka sebanyak 134.000 suara. Ini kita sudah melewati nomor terakhir DPR RI terpilih kemarin dengan jumlah 120.000 suara. Lebih kita kan? Ini kalau 1 membawa 1. Tapi nggak mungkin kan 1 membawa 1. Masa 1 itu nggak punya keluarga? Masa nggak punya istri, nggak punya suami? Masa nggak punya bapak ibunya? Masa nggak punya anaknya? Jadi kita kalikan berapa umpamanya kesanggupan kita? Kali 5. Kali 5 itu berarti 8.517. Bukan kali 5, kali 7 dulu, baru kali 5. Kita bisa dapat berapa kursi? 2 kursi DPR RI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Aziz Harun, Atil Sultra 6. Berdasarkan apa yang disampaikan Ibu, kami sangat tertarik, terutama pengalaman-pengalaman yang telah dialami dan sekaligus dilakukan di daerah UPD, Setengah Barat, UPD. Saya tertarik di mana dan bagaimana sebagai pengalaman Ibu untuk memetakan basis di daerah, apakah di kabupaten atau di provinsi. Tentu ini salah satu paham pemikiran kita, karena pemetaan basis untuk memperoleh suara itu sangat dibutuhkan oleh setiap calon. Kemudian kami dari caleg ingin mendapatkan trik-trik yang dilakukan oleh Ibu selama di P3. Demikian barangkali singkatnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pertama Pak Samsul, Pak Haji Samsul, silakan. Haji Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Bahari yang memiliki S nama 2 AS yang baru-baru saya dilantik tadi. Langsung to the point saja Pak. To the point, siap. Oke. Saya sepakat dengan pemaparan Ibu tadi mengenai kebersamaan untuk memenangkan partai ini. Tapi yang mirisnya, ada hal-hal yang sebelum pelantikan kami di DPW ada 2. Apakah itu adalah merupakan PO atau jurnis dari DPP? Yang pertama, ada pengaturan atau pembagian tugas tentang koordinator wilayah
apakah ada POI yang mengatur, kemudian dibagi hadis oleh OKK. Satu. Yang kedua, pada pemenangan saksi itu juga dilakukan oleh atau ditangani oleh OKK. Bagaimana kita mau bersama-sama memenangkan kalau tugas-tugas ke partai ini, baru dua hal ini sudah dikuasai oleh OKK. Apakah di dalam pihak ini tidak ada sumber daya manusia yang lebih dari OKK itu? Di sini ada politis ulung yang bergabung sama kita, ada birokrasi ulung yang sudah pensiun juga bergabung sama kita. Olehnya itu mohon kepada Ibu, di mana ditempatkan itu surat tugas dan di mana ditempatkan, karena ini pembagian wilayah ini berbentuk surat tugas. Sepahaman saya dalam partai sejak kami bergabung di T3, kita tidak mengenal namanya surat tugas di dalam pengurus harian, melainkan surat ketetapan. Jadi hal ini kota pembagian koordinator wilayah itu dituangkan dalam bentuk surat tugas. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, Pak Ajis, tadi dari Sultratna tentang pemetaan. Jadi kalau pemetaan itu memang namanya di dapil 6. Bapak kan tidak bekerja sendiri. Dapil 6 ada berapa caleg? 6. Dapil 6 itu pasti melekat yang namanya kabupaten kota. Berapa caleg di kabupaten kota itu? Duduklah bersama-sama. Jadi kalau saya di NTB, saya duduk dengan teman-teman provinsi dan kabupaten kota karena mereka yang paham. Saya nggak paham. Atau kalau saya paham, tidak sepaham mereka. Kalau mereka itu sampai paham ini siapa namanya, siapa nama suaminya, bekerja di mana, apa kegiatan hariannya, itu mereka paham. Dia P3 atau P3, dia memang bersama kita atau tidak bersama kita, mereka paham. Nah, duduklah bersama-sama, itu yang kita sebut sebagai bedah dapil di dapil masing-masing dengan menggunakan sistem tusuk sate agar provinsi bekerja sama dengan kabupaten kota. Gak bisa Pak Haji senang kerja untuk merebut suara menjadi anggota DPR provinsi tanpa memperhatikan kabupaten kota. Yang kita ingin lakukan, kabupaten kota menang, provinsi menang, DPR RI menang. Ini yang kita lakukan. Jadi harus duduk bersama. Nah, apa trik yang dilakukan? Harus terbuka. Nggak bisa main kucing-kucingan. Saya masuk sekarang, besok teman saya masuk, nggak boleh. Jadi ini harus terbuka. Kalau saya sebagai anggota DPR RI, saya membawa atribut dan lain sebagainya, saya berbagi kepada teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Dan demikian sebaliknya. Kenapa? Karena memang teman-teman kabupaten kota lah yang bisa turun lebih detail dibandingkan DPR RI. Harus ada pengorbanan. Saksi saja, umpamanya saksi, walaupun DPP sini alhamdulillah ketua sudah memberikan uang saksi. Kalau di tempat lain kami berbagi. DPR RI itu memberikan 20% dari total uang saksi. Provinsi memberi 30% dari total uang saksi. Kabupaten kota memberikan 50% dari total uang saksi. Ini terbuka. Sehingga kita tahu menggunakan uang ini untuk apa. Termasuk atribut itu harus dilakukan secara terbuka. Yang kedua, teman-teman harus melihat kira-kira apa ya. Karena P3 mungkin untuk money politik, ngasih-ngasih amplop terakhir, itu mungkin kita menjaga juga ya. Nah, apa yang dilakukan? Memang memberikan sesuatu yang mudah menjadi daya ingat. Ini kan sederhananya saya pengen. Karena saya mencontohkan bahwanya nomor 1, tanda dengan nomor 1, lihat gambar kapal, coplos nomor 1. Gak ada nama saya sih. Gak ada nama orang nomor 1 di sini. Tapi ini bisa digunakan oleh RI, bisa dilaksanakan oleh kabupaten kota, bisa digunakan oleh provinsi. Kalau ada jilbab, tetap kita pakaikan untuk semua.
Dan sekarang ada macam-macam merchandise yang sedang kita buat, yang itu juga hasil survei. Apa yang kira-kira masyarakat di sana senangnya? Dulu saya pernah memberikan hanya paket sekolah anak TK, padahal anak TK tidak memilih saya. Yang milih saya mamanya. Siapa milih saya? Gurunya. Dan saya berikan itu kepada anak-anak TK, satu tas isinya ada buku mewarnai dengan pensil warna. Coba itu diambil kalau mamanya anaknya nggak ngamuk. Lagi senang-senang menggambar Ka'bah gitu mewarnai, tiba-tiba diambil orang tuanya, ngamuk kan? Ngamuk dia. Jadi di target kita orang tuanya, yang diberi anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hermelina dari DPP Pusat, dan yang saya hormati moderator dan pemateri DPP Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya langsung saja. Saya tertarik tadi akan sampaikan Ibu Hermelina tentang saksi 7 saksi per TPS. Yang saya ingin tegaskan, 7 saksi per TPS. Kalau di Kabupaten Konawe, Pak, Ibu, itu jumlah TPS itu 803 TPS. 803 TPS kali 7 itu sudah menghasilkan suara 5.621. 5.621 ini yang saya ingin tegaskan, itu biayanya dari mana? Apakah ada kompensasi dari DPP, atau dibebankan seluruhnya kepada DPC? Itu saja. Yang kedua, saya perkenalkan dulu, nama saya Irwan sebagai sekretaris DPC Kabupaten Konawe. Perlu diketahui untuk DPP bahwa Konawe ini 2 dekade, ini 2 periode tiada kursi DPR Kabupaten. Ya, jadi kami baru mulai nol. Tapi alhamdulillah DPC Konawe mampu mengisi caleg 30 dari 5 dapil. Ya, 30 caleg yang terisi. Ini pun kami isi ini melihat dari irisan basis. Irisan basis masing-masing kecamatan ada keterwakilan. Jadi dia tidak membawa, ada satu kecamatan tidak bisa masuk 2 caleg kalau ada satu basis. Nah, jadi itu kami pemetaan sehingga itu terpenuhi. Dan kami kerjakan ini sudah 1 tahun, Bu. Sudah 1 tahun kami kerjakan sehingga terpenuhi dari 30 caleg. Kalau kerjasama antar caleg itu sebuah keharusan. Jadi ini harus beda dengan yang lalu. Kalau dulu nggak harus, sekarang wajib. Jadi DPC bisa melaporkan kepada DPP walaupun nanti caleg provinsi dapat suara banyak, tapi tidak menarik untuk kabupaten kota atau sebaliknya, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan surat untuk tidak dilantik walaupun suaranya banyak. Ngeri karena kita harus menang, kita harus lolos parliamentary threshold. Jadi sekali ya, kita harus lolos parliamentary threshold. Caranya bagaimana? Harus bekerja sama. Bagi yang tidak mau bekerja sama, laporkan kepada DPP. Yang ada alasan, tidak ada alasan, harus kerjasama. Oleh karena itu pilih siapa temannya bekerja sama. Jadi bukan DPP juga mengatakan ini harus kerjasama sama ini, enggak. Tapi silakan para caleg memilih siapa yang akan, karena nanti harus menandatangani formulir untuk bekerja sama di atas materai. Kalau tidak setuju ya sudah, nggak usah jadi caleg. Karena itu ketentuan partai. Kenapa keras? Karena kita harus lolos parliamentary threshold. Satu-satunya jalan adalah kita harus bekerja sama untuk mendapatkan suara 11 juta nasional. Kalau ini kita tidak dapatkan, maka P3 tinggal cerita. Dan dari pertemuan dan bagi kalau ada teman-teman yang memang dapil di sana dari wilayah yang tidak terlibat, ayo sekarang terlibat. Karena itu menjadi sebuah keharusan bagi kawan-kawan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Jadi terima kasih Konawe, tetap semangat. Mudah-mudahan nanti kita targetkan aja, walaupun dari nol tidak mustahil untuk menjadi pimpinan di Konawe. Karena memang kalau saya lihat sudah satu fraksi berapa orang? Paling tidak 3.
materi bahwa pertemuan hari ini Ya, kita skor. diskusi dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Oke, terima kasih.